Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inad dina indallahil islamu wa makstalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertatap wajah, bertatap muka. Semoga walaupun pertemuan ini hanya lewat udara, tidak menjadikan suatu halangan apapun guna menambah ilmu wawasan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah engkau mengenal diriku, kata Allah. Inilah judul yang kami sampaikan. Semoga betul-betul bermanfaat, menjadikan keimanan serta ketakwaan kita dari hari ke hari semakin meningkat. Sudahkah engkau mengenal diriku, kata Allah. Kalau kita ini melihat dari sebuah judul tersebut, tentu kita sudah bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Sebetulnya Allah itu telah mempermudah untuk mengenal dirinya. Tidak hanya lewat wahyu atau ayat-ayat yang tertulis saja, tetapi Allah itu juga mengenalkan dirinya terhadap hambanya lewat berbagai macam-macam ayat yang bersifat tersirat, tersurat, ataupun tercipta. Baik di dalam kejadian-kejadian di mata kita masing-masing. Allah itu sebetulnya sudah memberikan sebuah sinyal, memperkenalkan dirinya. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita itu tidak paham, tidak mengerti apa kehendak Allah. Kalau boleh dibilang atau dikatakan secara kasar, Allah itu bilang seperti ini, sudah jelas-jelas bahwasanya yang bekerja itu saya. Kok pada nggak tahu saya? Itu kata Allah. Sudah jelas-jelas aku ini di matamu, tetapi kenapa engkau tidak melihatku? Kata Allah seperti itu. Sebetulnya kan yang kebangetan itu Allahnya atau siapa? Nah, yang bisa menjawab hal ini adalah diri kita masing-masing. Apakah Anda ini sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya atau belum? Artinya apa? Masih banyak manusia itu yang mata hatinya itu buta terhadap Allah. Sehingga yang mengatakan
bahwa yang melakukan itu semua adalah makhluk, dan Allah itu dianggap masih samar, dan Allah itu dianggap masih gaib. Apa bukti dan contohnya? Bukti dan contohnya adalah apakah kita ini bisa menumbuhkan satu helai rambut ini? Apakah bisa? Jawabnya tentu kita pasti bisa menjawab. Saya yakin dan saya sangat percaya Anda semua pasti bisa menjawabnya. Manakala ada pertanyaan, siapa yang menumbuhkan rambut ini? Satu helai saja. Itu salah satu contoh saja. Tetapi kenapa hatimu itu tidak bisa melihatku? Allah mengatakan seperti itu. Padahal kita ini sudah berkali-kali mengingatkan, Allah itu sudah berkali-kali mengingatkan lewat utusan-utusannya, baik lewat para nabi, para rasul, atau para kekasih-kekasihnya, agar engkau ini kembali kepadanya. Sudah banyak ayat-ayat ini disampaikan, tetapi tetap saja hatinya tetap keras, tidak mau menerimanya. Tidakkah cukup para nabi dan para rasul atau utusan-utusan Allah itu menyampaikan firman-firmannya, tetapi hatimu tetap teguh pendirian memakai hukumnya hawa nafsu? Ini kalau boleh saya katakan, itu orang-orang diablek, orang-orang kolot, orang-orang ibarat kata itu punya hati seperti batu. Kalau batu saja kalau kena air sedikit-sedikit demi sedikit lubang. Nah ini tidak lubang. Hati manusia itu keras, melebihi dari kerasnya baja. Kenapa? Sudah dikatakan Allah itu sangatlah hakul mubin, sangat jelas dan sangat nyata. Dan ini pun sudah diberikan penjelasan-penjelasan oleh para nabi atau para rasul atau para wali-walinya Allah. Tetapi kenapa hatimu selalu bersikeras, tetap teguh pendirian, tidak bisa melihatku? Ya karena disitulah sebetulnya mereka masih berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Sudahkah engkau ini berusaha untuk mengenal diriku, kata Allah? Sebab suatu saat engkau ini pasti saya paksa untuk kembali terhadapku, dalam arti kata meninggal dunia, agar engkau ini tidak menyesal di hari kemudian. Itu tujuan Allah seperti itu sebetulnya. Banyak saudara-saudara kita yang khususnya agama Islam, saudara-saudaraku yang Islam, mereka itu masuk Islam dengan pura-pura. Kok bisa mengatakan masuk Islam dengan pura-pura? Ya karena mereka masuk Islam itu hanya setengah-setengah, belum sempurna.
masih duduk di syariat saja, masih duduk di nurul iman saja. Apa bentuknya mereka berpura-pura? Bentuknya adalah mereka masih menyembah itu hanya sebatas nama dan belum tahu siapa ini yang memiliki nama Allah. Nah, itu mulutnya itu memang berbicara Tuhan saya Allah, tapi Allah di mana? Buktinya apa? Nah, mereka hanya percaya, hanya mengatakan di mulut saja, tidak sesuai dengan hatinya. Ya itulah yang saya katakan, mereka masuk Islam itu pura-pura. Dalam bentuk, salah satu contoh adalah mereka masih menyembah hanya sebatas nama. Janganlah engkau ini menyembah namaku, tetapi sembahlah aku yang memiliki nama Allah. Ada kalanya orang masuk Islam itu karena ingin selamat. Kalau bahasa syariatnya zaman dulu, perang antara orang mukmin dan orang kafir. Lalu perang tersebut dimenangkan oleh orang mukmin. Dan orang-orang kafir yang menjadi tawanannya orang mukmin, mereka itu pura-pura masuk Islam hanya gara-gara biar tidak mati, hanya gara-gara biar tidak dibunuh dan ingin selamat. Nah, mereka pura-pura. Ini bahasa syariatnya zaman dahulu. Hal ini pun juga terjadi di zaman sekarang. Ada yang mereka masuk Islam itu tidak dari hatinya sendiri. Yang mungkin karena pasangannya tidak sesuai dengan agamanya, karena ingin menikah akhirnya masuk Islam. Ada yang masuk Islam itu karena teman-temannya banyak yang Islam. Ada yang masuk Islam itu gara-gara ingin ngerebut warisan. Ada yang masuk Islam itu gara-gara ingin mendekati seorang perempuan, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak alasan-alasan yang lain di mana masuk Islam itu bukan dari hatinya, bukan dari mulutnya mereka sendiri. Mereka itu pura-pura masuk Islamnya. Padahal di sini sudah dikatakan bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam tauhid, tidaklah berselisih tentang agama. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, kecuali setelah mereka memperoleh tentang tauhid, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat membuat perhitungan atau pembalasan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Itulah sebetulnya dijelaskan bahwa Islam ini yang sempurna itu adalah agama Islam. Ya, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Kalau ditarik daripada sisi hakikatnya tentang pura-pura masuk Islam tadi, kita yang masih di dalam golongan hatinya ahli hijab, masih duduk manis di syariatnya saja, itu tidak peduli dengan hukum-hukum hakikat saat disampaikan. Nah, itu makanya pura-pura. Saat
saat hukum hakikat dan marifat itu disampaikan di tengah-tengah umat, mereka pura-pura tidak mendengar. Mereka pura-pura tidak tahu, padahal mereka tahu. Seperti halnya mereka pura-pura melakukan sesuatu ibadah itu karena takut ancaman masuk neraka, atau mungkin agar biar dimasukkan surga. Masuk Islamnya itu karena ada modus. Kalau di dalam syariat itu tadi saya katakan, masuk Islamnya biar tidak dibunuh, biar tidak mati, ya, itu mereka pura-pura. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang duduknya masih di hati Nurul Iman, imannya masih di Nurul Iman. Itu mereka masuk Islam, ibarat kata mereka beragama Islam itu, saya katakan masih pura-pura. Kenapa masih pura-pura? Mereka ada modus. Modus ingin masuk surga, modus takut neraka, modus agar pahalanya banyak. Masih banyak modus-modus yang lain. Makanya mereka itu saya katakan mereka beribadah hanya pura-pura, tidak karena lillahi ta'ala. Dan itu memang karakter atau pola pemikiran golongan hatinya ahli hijab atau di Nurul Iman. Apakah salah mereka? Ya tidak salah kalau itu dijadikan sebuah proses. Padahal sebetulnya kita itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Itu bukan yang melakukan perjanjian itu bukan jasad jasmania ini, tetapi yang melakukan perjanjian itu adalah ruh atau hati terhadap Allah, yang mana alastu birobikum, semua menjawab roh, qalu bala sahidna. Tapi tatkala sudah diturunkan di dunia, menginjak akil balik, mereka lupa dengan perjanjian itu. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki. Allah menyampaikan hal seperti ini agar Anda, panjenengan ini, bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya sebelum meninggal dunia. Karena ketemu Allah itu ya sekarang, bukan nanti. Justru kalau Anda pemikirannya ketemu Allah nanti itu saat di akhirat, justru tidak akan pernah ketemu. Oh, di dunia saja tidak pernah ketemu, bagaimana di akhirat? Karena di dunia ini kesempatan kita untuk bertemu Allah, dan batasannya adalah kematian jasad ini. Manakala sampai jasad ini mati kembali dalam tanah dan kita belum bisa kembali, naudzubillahi min dzalik, ruhnya pasti tidak akan bisa kembali kepada Allah. Makanya sering disampaikan oleh para kekasih-kekasih Allah, oleh para wali-wali Allah, hal seperti ini agar kita manusia yang mau mendengarkan, mau mempraktekkan, itu kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Sebetulnya karena ini disampaikan, ini adalah bentuk kasih sayang kepada Allah terhadap dirimu. Tetapi kenapa engkau tidak sayang terhadap dirimu sendiri? Itu pertanyaan. Terserah mau percaya atau tidak, yang terpenting Allah sudah selalu mengingatkanmu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya kebanyakan manusia itu mereka masuk Islam itu hanya pura-pura, bukan karena lillah, tetapi karena modus
ada kemauan selain daripada Allah. Di dalam kacamata syariat, memang sudah benar Islam itu rukunnya ada 5, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu sudah benar. Tetapi bagaimana pandangan hakikat Islam itu mengenai rukun-rukun Islam di dalam syariat tadi? Apakah Anda sudah melaksanakan hakikatnya dari 5 rukun di atas tadi? Karena itu adalah merupakan jalan mengenal Allah yang lebih sempurna. Dan inilah saudara-saudaraku yang kami maksud dari judul tadi di atas. Sudahkah engkau mengenal diriku, kata Allah. Jadi sempurnakanlah keislamanmu dari pengertian rukun Islam, mulai dari syahadat sampai dengan haji, itu masuklah ke dalam hukum-hukum hakikatnya. Karena di dalam syariat, ajaran Islam itu hanya mengajari mengenai Allah itu masih sebatas nama, masih sebatas makhluk. Dan bila Islam Anda ingin sempurna, maka Anda harus mau mempelajari, harus mau hatimu itu mengenal siapa yang memiliki nama Allah. Harus mau masuk di dalam hukum-hukum hakikatnya daripada syahadat tadi, rukun Islam tadi. Kita harus mau masuk di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Baru dikatakan Islam bisa sempurna. Seperti halnya yang dikatakan di ayat ini, surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang sempurna, agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Maksudnya di sini itu jangan lakukan secara syariatnya saja, tetapi lakukanlah secara hakikatnya juga, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu syariatnya, tak lakukan jasadnya, juga lakukan secara hakikatnya. Hakikat itu hatimu harus condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Walaupun badanmu bergerak apapun, itu terserah, yang penting hatimu condongkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Islam baru sempurna. Sudahkah engkau mengenal diriku? Maksudnya di sini adalah dorongan hati untuk jauh mengenal Allah. Berarti kalau mau tidak mau, hatimu harus masuk di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Lekaslah cari guru akhirat, karena hanya guru akhiratlah yang bisa mengenalkan Allah yang jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena yang dituntut untuk kembali kepada Allah itu bukan jasad jasmania ini, tetapi hati kita, ruh kita yang dituntut bisa kembali kepada Allah. Kesimpulannya adalah, bila engkau mau mengenal Allah, maka engkau harus masuk di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Tetapi jika engkau tidak mau mengenal Allah lebih dalam, ya silahkan saja Anda bertahan di hukum syariatnya saja, silahkan. Yang terpenting
Allah sudah selalu mengingatkanmu. Karena untuk bisa selamat dunia ataupun akhirat itu tergantung dirimu sendiri, tergantung hatimu. Karena Allah tidak melihat fisikmu, tetapi Allah melihat hatimu. Apakah hatimu condong terhadap makhluk atau condong terhadap hidup? Semuanya keputusan terletak di diri kita masing-masing. Yang terpenting kita hanya menghimbau, kenalilah Allah yang sebenar-benarnya. Segera cari guru akhirat, minta bimbingannya. Semoga yang belum sampai pada Allah segera diberikan hidayah oleh Allah, tapi yang sudah sampai pada Allah agar kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, sedikit ilmu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk itu akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.